Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, pembahasan kita kali ini masih membahas tentang kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW melebihkan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti bulan yang lain lebih rendah nilainya dibandingkan bulan Ramadan di sisi Tuhan, tidak. Tetapi Rasulullah menempatkan bulan Ramadan sebagai Sayyidus Suhri atau penghulu segala bulan, sehingga beliau menyebutnya dengan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sayyidus Suhri. Selamat datang buat bulan Ramadan, dan selamat datang wahai penghulu segala bulan. Ketika beliau menyebutnya sebagai penghulu segala bulan, ini menunjukkan bulan Ramadan mempunyai keutamaan, keistimewaan yang memang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Sekali lagi, bukan berarti bulan yang lain lebih rendah nilainya daripada bulan Ramadan, tidak. Tetapi ada keistimewaan, ada kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan yang memang tidak ada pada bulan yang lainnya. Maka pada kali ini yang perlu kita sampaikan adalah di antara keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan itu adalah karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Di samping dia memang merupakan sebagai kalamullah, firman Allah, tapi dia berperan sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga disampaikan Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang petunjuk tersebut sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pendengar yang mulia, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memang sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk arah itu semacam rambu-rambu yang mengarahkan kita terhadap tujuan hidup kita yang sebenarnya. Karena setiap kita tentu punya tujuan. Apapun aktivitas, kegiatan yang kita lakukan, pada prinsipnya ada tujuan yang ingin kita capai. Ketika kita mulai masuk bangku sekolah, bangku TK, SD, SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi, ada tujuan yang kita capai, yang ingin kita capai. Setidaknya ketika TK, tujuan utama setidaknya mendapatkan ijazah TK untuk memudahkan masuk SD. Begitu kita masuk sekolah dasar, tujuannya mendapatkan ijazah SD untuk memudahkan masuk sekolah SMP. Dan begitu seterusnya. Ini tujuan. Di samping memang tujuan yang hakiki dari pendidikan tersebut adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi pembuktian dari ilmu pengetahuan tersebut adalah ijazahnya. Karena itu bukti bahwa kita menuntut ilmu. Pemirsa yang berbahagia, maka dari itu begitu yang lain-lainnya. Seorang petani rela masuk ke tempat yang becek, yang berlumpur, menanam padi, tujuannya untuk menghasilkan beras. Seorang pedagang rela bangun pagi-pagi untuk pergi ke pasar, membuka toko, tujuannya menghasilkan uang. Pekebun, baik pekebun karet atau pekebun sawit,
rela bersusah payah untuk mendapatkan hasil. Ada tujuan. Maka kita manusia ini punya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, setidaknya kita ingin di akhir hidup kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Selamat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nantinya. Nah, inilah tujuan. Lalu untuk mencapai ke arah tujuan kita tersebut, maka Allah berikan petunjuk agar kita tidak salah. Yang mestinya kita ke utara, tidak salah jalan ke selatan. Yang mestinya kita ke depan, tidak salah jalan berbalik ke belakang. Maka diberikan oleh Allah rambu-rambu, dia berikan petunjuk jalan. Apa rambu-rambu tersebut? Apa petunjuk jalan tersebut? Itulah Al-Quran. Nah, hadirin berbahagia. Maka dari itu, kita agar mencapai tujuan kita dengan baik, agar sampai kepada tujuan akhir yang kita impikan, yang kita harapkan, maka dari itu ikuti petunjuk tadi, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai tauladan kita, sebagai contoh bagi kita, beliau tidak meninggalkan emas, beliau tidak meninggalkan perak, beliau tidak mewariskan uang, beliau tidak mewariskan harta untuk kita sebagai umatnya. Beliau hanya mewariskan Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatul Rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua pegangan, katakanlah semacam pusaka. Biasanya kan sesuatu yang ditinggalkan ketika kita sudah meninggal itu namanya pusaka. Sehingga muncullah istilah bagi para guru ketika mau meninggal, sebelumnya beliau mewariskan, saya wariskan pusaka ini. Ada pedang, ada keris, ada sebagai orang tua kadang mewariskan harta pusakanya. Aku tinggalkan bagimu dua pusaka, kata Rasul. Dua pegangan hidup. Seandainya kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu akan selamat dunia akhirat. Apa itu dua pegangan tersebut? Apa dua pusaka yang ditinggalkan Rasul? Al-Quran dan Al-Hadis. Pemirsa yang budiman. Maka dari itu kita ikuti petunjuk arah yang diberikan oleh Allah, yang diwariskan oleh Rasul. Supaya kita mencapai tujuan kita dengan selamat. Walaupun nantinya kita berupaya mencari petunjuk-petunjuk arah yang lainnya, kita mungkin mencapai tujuan kita hanya saja berbelit-belit, mutar-mutar. Lama, yang mestinya sampai 1 hari bisa 1 bulan, yang mesti 1 bulan bisa sampai 1 tahun. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu kemana arah hidup kita. Allah lebih tahu bagaimana cara mengarahkan kita. Maka dari itu, Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian, wabayyinatin minal huda wal furqan. Wabayyinatin minal huda, menjelaskan, penjelasan tentang petunjuk tadi. Allah menurunkan petunjuk bukan hanya bola besar seperti itu saja, tapi dijelaskan. Apa bentuk penjelasannya? Ada hablum minallah, begini penjelasannya. Cara, tata cara, waktu dan tempat, begini caranya, petunjuk untuk hablum minallah. Sehingga muncullah istilah, ada namanya ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Hablum minanas, begitu juga diarahkan petunjuk untuk dijelaskan. Petunjuk
bagaimana cara perbaikan hablum minan nas. Begitu juga hubungan dengan lingkungan kita, dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan. Allah berikan petunjuk dan diberikan penjelasan tentang petunjuk tersebut. Jadi Allah untuk memerintahkan sesuatu, Allah tidak hanya menyuruh kamu lakukan ini, tidak. Kamu begini, tidak begitu. Tapi dijelaskan bagaimana caranya. Ada penjelasan tersebut yang terkandung di dalam Al-Quran, tetapi ada penjelasan tersebut yang terkandung dalam Al-Hadis. Pemirsa yang budiman. Maka dari itu, ikuti petunjuknya, ikuti penjelasannya. Yang tidak boleh adalah membuat penjelasan tersendiri. Sesuatu yang umum di dalam Al-Quran, lalu kita terjemahkan, lalu kita tafsirkan tersendiri, itu adalah sesuai dengan akal dan hawa nafsu kita. Ini yang tidak boleh. Jadi, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan menjelaskan tentang petunjuk tersebut. Kemudian, wal furqan, pembeda. Kita ini hidup di antara dua pilihan. Kanan, kiri. Yang baik, yang buruk. Sehingga dikatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada diri manusia itu terdapat potensi takwa dan potensi jahat, fujur. Maka tergantung mana yang lebih dominan. Mana yang lebih potensial, mana yang lebih mendapat suplemen, mana yang lebih banyak mendapatkan nutrisi. Kalau fujurnya yang lebih dapat nutrisi, maka cenderung orang tersebut menjadi jahat. Tapi kalau suplemen takwanya lebih dominan, maka dia akan menjadi baik adanya. Sehingga dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu menyucikan jiwanya, dan rugi, celakalah orang yang selalu mengotori jiwanya. Karena kita berada di antara dua pilihan, fujur dan takwa, antara kiri dan kanan, antara surga dan neraka, maka diberikan oleh Allah petunjuk untuk membedakan tersebut. Membedakan mana jalan yang harus kita tempuh. Haruskah kita menempuh jalan ke kiri yang sudah jelas-jelas sasaran akhirnya neraka, atau mengikuti jalan kanan yang memang sudah jelas finishnya adalah surga? Nah, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang budiman, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebagai asyifa, obat. Karena kita memang tahu ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi masyarakat pada umumnya di waktu itu adalah kondisinya kondisi sakit. Sakitnya karena memang peradabannya, pola pikirnya yang sakit. Bukan berarti bodoh mereka secara intelektual, tidak. Mereka orang-orang pintar. Orang-orang Arab itu adalah paling hebat dalam dunia bisnis. Dalam dunia perdagangan hebat mereka. Hanya saja mereka jahil pada sisi-sisi yang berbeda. Mereka bodoh pada sisi-sisi lain. Ada kejahilan mereka dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka hidup di dalam bergelimangkan kesyirikan.
Sehingga syirik menjadi pakaian mereka sehari-hari. Syirik itu pola pikir. Bukan hanya menunduk-nunduk begitu, tidak. Tapi pola pikir. Semuanya mereka bawakan kepada nuansa syirik. Nah, pemirsa yang budiman, apakah keadaan syirik di zaman jahiliyah itu ada pada zaman kita sekarang? Ini coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Kita bisa menyaksikan Allah mampu menyehatkan manusia dengan berbagai cara, dengan caranya sendiri. Sehingga contoh kecilnya saja, kita bisa melihat obat. Sering kita melihat obat sakit kepala, katakanlah demikian. Macam-macam muncul obat sakit kepala. Kenapa tidak satu saja obat sakit kepala? Paramek contohnya. Kenapa harus ada yang lainnya? Bisa Prokol. Tapi kenapa harus beda-beda? Ada yang lainnya. Supaya apa? Allah ingin kita terhindar dari dosa syirik. Andai kata cuma satu saja obat sakit kepala, maka kita akan mentuhankan yang satu tersebut. Begitulah yang lainnya. Pupuk bagi petani, bibit tanaman bagi petani yang ada beragam-ragam jumlahnya. Untuk apa? Untuk menghindari kita dari kesyirikan di sini. Bahwasanya semua itu tidak akan berarti apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka jahil dalam ketauhidan sehingga hidup di dalam kesyirikan. Kemudian bangsa Arab itu dulunya mereka yang hidup di dalam nuansa perjudian. Sehingga judi memang betul-betul tidak lagi asing bagi mereka. Bahkan mereka gengsi kalau tidak pandai berjudi. Judi itu adalah pergaulan mereka. Tapi hadirin, pemirsa, apakah nuansa tersebut ada pada zaman kita sekarang? Tapi ternyata lebih berbahaya lagi kondisi hari ini. Judi tidak lagi dengan bertatapan muka, sehingga muncul dalam bentuk judi offline dan online. Ya, kalau dia berada dalam satu meja, apakah itu pakai kartu, pakai batu dan lain sebagainya, tetapi dalam bentuk offline, online yang betul-betul merusak generasi. Sehingga permainan judi tidak lagi keluar dari rumah. Di dalam kamar saja judi berlaku. Judi itu adalah penyakit mental. Penyakit pikiran, pola pikir. Kemudian khamar, mabuk-mabukan. Ketiga penyakit tadi adalah penyakit pola pikir. Orang menyebutnya dengan pekat, penyakit masyarakat. Nah, kondisi penyakit tersebutlah yang tengah berlaku pada bangsa Arab waktu itu. Dan di tengah-tengah kesakitan tersebut, Allah menurunkan obat as-syifa. Apa obatnya? Al-Quranul Karim. Sehingga hari ini sampai hari kiamat pun Al-Quran adalah menjadi obat bagi penyakit hati kita. Pemirsa yang budiman, maka dari itu kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Karena Al-Quran adalah yang mulia. Kalamullah, Allah yang maha mulia.
kalamnya mulia, maka segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia adanya. Lihatlah, dari seluruh nabi dan rasul yang ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu dari segala nabi. Beliau mulia daripada nabi-nabi yang lainnya. Karena apa? Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dari bulan-bulan yang ada, Ramadan sebagai penghulu dari segala bulan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada Ramadan. Dan negeri yang mulia itu adalah Mekah dan Madinah. Karena Al-Quran diturunkan di dua negeri tersebut. Maka kita kalau ingin menjadi mulia, kita menyatu dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan sehari-hari kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai penghias rumah kita. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Nawir buyutakum bi qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan baca Al-Quran. Sinari rumahmu dengan baca Al-Quran. Rumah akan menjadi mulia kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran. Seseorang akan menjadi mulia kalau dia lidahnya penuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan sehelai kulit kerbau, sehelai kulit kambing, sehelai kulit sapi akan mulia kalau ia menjadi lapisan Al-Quran. Coba kalau kulit kambing menjadi lapisan kayu, menjadi beduk, setiap hari dipukul, setiap hari dipukul. Kita kalau jauh dari Al-Quran, pada saatnya setiap hari dipukul, setiap hari dipukul di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Pemirsa yang budiman, maka dari itu di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dia menjadi mulia karena Al-Quran. Maka mari kita, mumpung karena diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan yang mulia ini, mari kita berupaya mengamalkan Al-Quran semaksimal mungkin. Berupaya membaca Al-Quran semaksimal mungkin. Menjadikan bacaan Al-Quran sebagai rutinitas kita setiap hari. Amalan sedikit kalau dilakukan secara istiqomah akan dicintai Allah daripada amalan banyak tetapi tidak istiqomah. Itu saja barangkali sebagai pembahasan singkat kita hari ini. Di lain waktu kita akan membahas dengan tema yang berbeda laginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.